1 unit, kemudian kalian ingin membeli 5 unit untuk kalian sewakan, otomatis berarti untuk pencatatannya lebih kepada aset ijarah pada kas atau utang. Itu saja. Kalau misalnya sifatnya tunai berarti kas kan, kalau misalnya dia sifatnya kredit berarti utang. Tapi untuk bagian pencatatan untuk akuntansi syariah itu kalian mengklaim sebagai aset ijarah. Kalau akuntansi umum kan beda tuh. Kalian akui sebagai aset tetap kalian. Atau bisa diakui sebagai inventaris. Itu kalau misalnya akuntansi umum. Kalau akuntansi syariah itu kalian klaim atau kalian catat sebagai aset ijarah. Oke, kita masuk di pencatatan kedua. Ini ketika ada pembelian aset. Nah, ini ketika adanya penerimaan pendapatan sewa. Nah, ada transaksi di mana si penyewa ini ingin menyewa barang PS5 tadi, PS5 selama 3 bulan, selama 5 bulan lah misalnya, dan misalnya 5 bulan, di mana kalau 1 bulan itu ketentuan dari 1 bulannya itu 150.000. 150.000. Nah, kalau 5 bulan berarti $750 yang kalian mesti bayarkan. Nah, bagaimana pencatatannya? Ini tidak dicatat selama 1 bulan karena memang dia mau menyewanya selama 5 bulan. Berarti otomatis yang dicatat atau yang diakui sebagai pendapatan itu lebih kepada harga ketika si penyewa ini menyewa selama 5 bulan. Pencatatannya berarti kas ada pendapatan sewa sebesar 750.000 saja. Kemudian di bagian 3, ketika ada biaya perbaikan yang dilakukan oleh penyewa. Misalnya si penyewa ini apalagi sewa barang kan, barang dalam bentuk PS, ternyata barang tersebut rusak. Nah, karena kerusakan tersebut si penyewa ini membayar untuk menservis atau merepair supaya barang tersebut baik kembali. Dalam artian PS5 yang dipinjam karena rusak, yang tanggung biaya tersebut atau yang tanggung beban tersebut itu si penyewanya. Dalam artian kita akui sebagai utang dulu. Si pemberi sewa ini akui sebagai utang dulu. Nanti ketika apalagi si penyewa ini mengembalikan barangnya selama 5 bulan, berarti nanti si bagian pemberi sewa itu akan mengembalikan uangnya nominal sesuai dengan apa yang sudah diperbaiki itu. Berarti ada nota perbaikan. Nah, itu harus disetor ke pemberi sewa. Nanti pemberi sewa ketika menerima notanya nanti akan membayarkan perbaikan atas barang yang memang rusak tadi. Untuk pencatatannya dulu, beban perbaikan pada utang kepada penyewa. Yang penting
Yang penting si penyewa ini melaporkan ke pemberi sewanya. Mohon maaf saya melakukan perbaikan karena ada kerusakan di unitnya sebesar misalnya 250.000. Ya, itu langsung dicatat oleh si pemberi sewanya. Nanti ketika sudah selesai masa sewanya, itu wajib dibayar lah utangnya. Misalnya perbaikannya 50.000 lah, anggaplah. Ini, pencatatan ketika si penyewa tadi yang membayar perbaikan unit dari apalagi barang yang dia sewa. Nah, kalau misalnya perbaikan tersebut dibayarnya sama si pemilik atau pemberi sewanya, berarti sudah beban perbaikan ada kas sebesar 50.000. Itu saja. Oke, masuk di bagian kelima. Barang yang dibeli atau berupa aset tetap lah, inventaris atau aset tetap pasti akan mengalami penyusutan kan. Nah, kalau misalnya di bagian ini, di bagian PS5 kan, PS5 itu harganya 7 juta atau total keseluruhan dari 35 juta ini, 35 juta ini mesti disusutkan berarti. Nah, kalau di bagian pajak kategorinya ini merupakan kategori yang ke satu, ya pertama ya. Pertama dengan kategori 4 tahun. Namun kalau kalian sebagai akuntan kan bisa menilai sendiri mau berapa tahun nilai manfaat dari barang tersebut. Itu bisa kalian nilai dan bisa kalian susutkan tersendiri. Berapa sih misalnya kalian nilai apalagi kulkas, AC dan lain sebagainya itu 2 tahun, 5 tahun kan itu tidak ada ketentuan. Namun lebih bagusnya kalian ikuti ketentuan dari pajaknya saja. Karena ada kategori 1, kategori 2, kategori 3 sama kategori 4 dan jumlah persenannya pun berbeda-beda antara kategori 1, 2, 3 dan 4. Jadi lebih bagus ketika kalian menjadi akuntan itu gunakan pendekatannya itu, pendekatan dari pajaknya saja untuk menyusutkan apalagi beban penyusutan untuk setiap akumulasi penyusutan untuk aset tetapnya. Jadi kalau misalnya kalian susutkan dalam 1 tahun, misalnya beban penyusutan pada akumulasi penyusutan selama 1 tahun, misalkan anggaplah ini selama 4 tahun kan, ada 35 juta dibagi 4. Setiap tahun disusutkan 8.750. Jadi untuk tahun pertama 8.750. Oke. Nah, di bagian kelima, misalnya kalian ibakan aset tadi tuh, aset yang kalian pinjamkan, misalnya 7.500.000 kan, 7.500.000 kalian hibahkan ke penyewa, sangat baik sekali lah si pemberi sewa ini. Misalnya ada hibah dari barang yang disewakan. Bagaimana sisi pencatatannya? Jadi kita hitung dulu aset ijarahnya secara keseluruhan. Sebenarnya aset ijarahnya kan ijarahnya 7.500.000 kan. 7.500 kemudian sudah disusutkan
disusutkan selama dulu ya. Disusutkan selama 1 tahun, berarti dibagi 4, terus dikurang. Nih, berarti untuk nilai buku pada tahun pertama 5.625. Kemudian sisanya kita akui sebagai beban. Ya, beban ijarah, kemudian akumulasinya, si penyusutan, kemudian aset ijarahnya. Aset ijarahnya tadi itu 7.500.000, kemudian akumulasi penyusutannya 5.625.000 dan beban ijarahnya itu 1.875.000. Nah, ini kepencatatan kalau misalnya barang tersebut dihibahkan. Diakui sebagai beban di dalam laporan keuangan sisi pemberi sewa, karena memang sudah 1 tahun kan, 1 tahun untuk masa manfaatnya misalnya. Kemudian diakui juga akumulasi selama 1 tahun buku, apalagi dari aset yang sudah disusutkan tadi. Kemudian aset ijarah itu terhapus, berarti sudah berpindah tangan ke penyewa, dalam artian dihibahkan. Nah, bagaimana kalau sifatnya dia jual tuh, jual barang yang sudah disewakan, misalnya. Tapi misalnya dia jualnya itu berapa ya Pak Gus? Dia mau jual 8 juta. Jadi dia jual, mau ada penjualan si penyewa ini membeli barang dari pemberi sewa dengan harga, misalnya dia beli 7 juta lah, 7 juta. Nah, dari transaksi ini pasti si penyewa ini atau si penjual ini, pemberi sewa ini akan mendapatkan keuntungan. Kenapa dia mendapatkan keuntungan? Karena nilai buku dari barang tersebut itu jumlahnya 5.625.000. Berarti nilai tercatatnya lebih rendah dibandingkan dengan nilai pada saat barang tersebut dijual. Berarti ada keuntungan. Nah, keuntungannya kita hitung dulu, berarti 7 juta. Ini kita ada keuntungan yang didapatkan 1.375.000. Ini untung. Nah, bagaimana pencatatannya? Kas sebesar 7 juta, kemudian akumulasi penyusutan, sebesar 5.625.000, kemudian masuk keuntungan penjualan sewa, hitungannya hitungan 1.375.000. Kemudian lanjut ke aset ijarahnya.
Aset ijarah. Aset ijarahnya itu jumlahnya 7.500.000. Oke. Oke. Ya, bukan nih. Berarti yang bagian kita ada ke sisi kesalahan di sini. Aset ijarahnya 7 juta, kemudian akumulasinya 9 juta, 5.600.000, berarti 1.375.000. Terus dari kasih yang didapatkan berarti juta dikurangi dengan ini kasih yang didapatkan ini 5.625.000. Kita 625. Oh, akumulasi penyusutannya ini. Akumulasi penyusutannya itu di bagian sini. 1.875.000. Kemudian untuk keuntungannya berarti 1.305.000. Ini kita tambahkan dulu apakah sama atau tidak. Ya, sudah sama. Oke, untuk di bagian sini kan untuk kasnya dia jual 7 juta tuh, 7 juta masuk di bagian uangnya kan berarti bertambah uangnya 7 juta. Kemudian akumulasi penyusutan, karena akumulasi penyusutan kan sifatnya baru 1 tahun. 1 tahun, berarti ini totalnya beban penyusutan sama akumulasi penyusutan. Kalau misalnya dia masuk tahun buku kedua, berarti 1.875.000 dikali dengan 2 kan, atau 1.875.000 ditambah dengan 1.875.000, berarti akumulasi penyusutannya misalnya kalian tambah lagi tuh 3.750.000. Kalau misalnya masuk tahun kedua, kan ini lebih ke tahun pertama, berarti posisi dari akumulasi penyusutan ini di sini 1.875.000 untuk akumulasi penyusutannya. Nah, nilai keuntungan penjualan itu diperoleh ketika nilai nilai pada saat barang tersebut dijual dikurangi dengan akumulasi penyusutan barang tersebut atau nilai buku dari barang tersebut. Nah, nilai buku dari PS5-nya ini kan 5.625.000. Jadi 7 juta dikurangi dengan 5.625.000, maka diperoleh keuntungan sebesar 1.375.000. Nah, aset ijarah ketika Anda membeli barangnya kan itu 7.500.000. Hanya 7 juta di sini. Oke, sorry. Anggaplah 7.500.000 di sini. Karena di soalnya saya anggap 7.500.000. Nah, ini ya 7.500.000. Berarti sesuaikan dengan ketika Anda membeli barang tersebut 7.500.000. Nah, kapan tidak sesuai atau tidak istilahnya tidak seimbang lah dari sisi debit sama kreditnya, pasti ada kesalahan di situ. Nah, itu kalian mesti cari apa kesalahannya.
di situ. Tadi saya ada kesalahan memasukkan akumulasi penyusutan itu di nilai buku. Nah, nilai buku kan bukan akumulasi penyusutan. Ini kesalahan sehingga hasilnya salah di situ. Oke, dari sisi pemberi sewa berarti sudah selesai untuk transaksinya. Ketika barang tersebut dihibahkan, kemudian barang tersebut dijual kembali, kemudian harus dihitung berapa sih total dari akumulasi penyusutannya, kemudian bisa menentukan apakah si pemberi sewa ini dia untung atau rugi, sama saja di transaksi di akuntansi atau akad musyarakah. Kalau akad musyarakah kan sama juga, ada keterangan di situ, ada akumulasi ketika nilai wajar lebih besar dibandingkan dengan nilai tercatat, ya berarti dia untung. Kalau misalnya dia nilai wajarnya lebih rendah dibandingkan nilai tercatat, berarti dia rugi. Dari segi pencatatan untuk proses apalagi akuntansi syariahnya di situ. Nah, kalian harus pelajari lah, pahami secara keseluruhan. Oke, bagian pemberi sewa apa ada yang ingin ditanyakan? Karena ini transaksinya merupakan transaksi yang sifatnya dasar dan tidak terlalu susah lah untuk akad ijarah. Maka beruntunglah teman-teman yang mendapatkan mendapatkan nanti tugas khusus bagian akad ijarahnya. Nah, tidak terlalu susah lah secara keseluruhan. Oke, ada yang ingin ditanyakan untuk pemberi sewa sebelum kita masuk di penyewa berarti? Oke, di lokal B apakah sudah? Ini belum saya dapatkan untuk absennya. Kalau bisa langsung kirimkan teman-teman yang lokal B, supaya bisa saya langsung bagi dan kalian langsung lihat nih untuk pertemuan selanjutnya untuk tugasnya. Berarti kalian harus pelajari untuk 2